cara pikir mahasiswa-mahasiswa atau murid-murid yang berbeda-beda. Nggak semua orang mikirnya sama. Betul. Dan mereka yang cara berpikirnya lebih visual, cara berpikirnya lebih nggak standar begitu ya. Jangan sampai mereka ini hatinya jadi pahit gitu. Karena dibilangin bodoh terus. Jadi saya pernah ingat itu di depan perpustakaan National Taiwan University jam 3 pagi. Saya benar-benar nangis itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ini. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode yang ke-42 kali ini, teman-teman, kita kedatangan tamu spesial. Orangnya datang jauh sekali dari benua yang berbeda dari benua kita, ya, tepatnya dari Eropa, dari Inggris. Dan pada kesempatan kali ini beliau tadi baru saja mengisi sebagai pembicara kunci di acara kita UTS Student Conference yang pertama, dan saat ini hadir bersama kita di suasana yang sangat sejuk di sore hari di Pulau Sumbawa, yaitu Dr. Bagus Mulyadi. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Saya sebutnya apa ini? Abang atau apa? Asal jangan Om. Karena teman-teman, saya sama Dr. Bagus kayaknya beda 1 tahun aja deh. Iya. Abang tahun 2021 ya? 2001 masuk ITB ya. Saya 2002 nih. Nah, teman-teman, hari ini kita akan diskusi yang santai saja bersama beliau. Beliau adalah nanti kita jelaskan ya beliau siapa. Mungkin beliau bisa cerita lebih lanjut gitu. Bang Bagus, terima kasih sudah memberikan kuliah yang sangat menginspirasi tadi bagi kita semua, bagi Civitas Akademika, bagi para mahasiswa kita, bagi para dosen dan teman-teman. Tadi saya dengar-dengar dari mereka bagaimana kalian setelah dapat kuliah umum dari Dr. Bagus tadi bersama Bu Christine. Wah, sesuatu yang memberikan semangat dan inspirasi dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi ataupun inspirasi dari kita. Amin. Begitu tadinya. Nah, untuk membahas itu saya pengen tanya dulu yang simpel-simpel ini. Dulu boleh diceritakan mungkin dari background orang tua ataupun mungkin lahir di mana, terus kemudian background personal lah gitu. Silakan, Bang. Terima kasih, Pak Rektor. Saya lahir di Jakarta. Anak satu-satunya dari keluarga yang ya kurang afluen lah, kurang berada. Iya. Jadi susah ditunjuknya di mana di Jakarta saya tumbuh besar karena pindah-pindah terus. Gitu, sih. kan? Pernah di Jakarta Utara, Timur, Pusat, Barat. Selatan belum pernah karena mahal soalnya. Anak Jaksel ya. Anak Jaksel. Terus kemudian tumbuh di Jakarta, SMA di Jakarta, kemudian masuk kuliah di ITB, di Teknik Mesin ITB tahun 2001. Ya. Pak Khairul tahun 2002. Tapi kita keluarnya masih sama. soalnya saya 5 tahun. 5 tahun, saya 4 tahun, ya betul. Kuliahnya di Teknik Mesin ITB. Ya, setelah itu dengan nilai pas-pasan ya. Saya lanjut S2, S3 di Taiwan. National Taiwan University. National Taiwan University. Kemudian bertemu dengan istri, menikah setelah lulus karena istri orang Eropa, terbersit pikiran untuk pergi ke Eropa, makin jauh jadi akhirnya. Iya, betul. Akhirnya saya mengalami karir akademik saya, postdoc saya pertama itu di Toulouse, di kota kecil di selatan bagian Perancis. Kemudian nyebrang Selat Inggris ke Imperial College di London, juga sebagai postdoc. Baru kemudian 2017-2018 jadi staf permanen di University of Nottingham sebagai asisten profesor. Sampai sekarang ya, Bang ya? Betul, sampai sekarang. Jadi itu cerita panjang diringkas gitu. Iya, memang sangat panjang kalau diceritakan mungkin bertahun-tahun ya harusnya. Iya. Tapi Bang, memang orang tua itu meminta ataupun mungkin mendukung Abang untuk menjadi seorang akademisi atau bagaimana? Kalau dari orang tua tiba-tiba kok mau jadi akademisi gitu? Ya, mendukung pasti mendukung, tapi kelihatannya berharap nggak terlalu, Pak.
Karena kan seperti yang kita tahu sekarang, biasanya yang dipersiapkan dalam tanda kutip untuk jadi seorang akademisi itu mereka yang punya nilai cemerlang. Sedangkan dari SMP, SMA, itu matematik saya selalu merah tuh. Matematik, fisika. Saya lihat di Instagramnya diposting sama Bang Bagus itu ya. Nostalgia. Dan itu warnanya merah betul, literally memang merah ya. Iya kan dulu kan nggak pakai sopan santun kan, merah dipakai tinta merah. Iya betul, tintanya merah itu. Biar masuk ke perasaan. Jadi nggak pernah diharapkan. Turning point-nya apa itu Bang? Tiba-tiba kok tadinya yang katakanlah tidak suka matematika, kok tiba-tiba bisa senang ini? Apa kemudian yang membuat itu? Banyak yang memang berbakat dari lahir Pak ya, bisa matematik. Kalau bagi saya turning point-nya itu di Taiwan. Ketika di Taiwan itu Ketika di Taiwan saya menyadari bahwa usia sudah sampai pada tahap di mana harus punya kerja, segala macam. Sedangkan saya berada dalam posisi kalau kembali ke Indonesia dengan IPK yang jelek, tanpa mengalami sukses mendapatkan gelar S2, itu kita bisa nggak kompetitif, bisa nggak dapat kerja. Jadi pada waktu itu pilihannya hanya satu, lanjutkan kuliah atau jadi pengangguran gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Tapi kan investasi yang waktu yang sudah termakan itu kan bisa nggak kembali gitu. Nah, jadi pada waktu itu baru ada kedewasaan mungkin yang muncul untuk tetap maju ke depan dan tundukkan kepala, baca buku dan ternyata. Jadi pada saat kuliah itu ya. Pada saat kuliah, jadi saya pernah ingat itu di depan perpustakaan National Taiwan University jam 3 pagi. Saya benar-benar nangis itu di situ. Tunggu jam 3 pagi supaya nggak ada yang lihat. Jadi pada waktu itu untuk lulus pelajaran Advanced Mathematics, saya harus dapat nilai 70 sebagai mahasiswa master. 2 ujian dalam 1 semester, ujian pertama nilai saya 30. Jadi ujian keduanya harus perfect, baru bisa agregatnya 70 kan begitu kan. Itu udah hampir nggak mungkin tuh, makanya saya kejar-kejar di situ. Tapi bisa juga Pak. Itu dengan matematik ini mungkin banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu ya. Kadang menjadi momok kan gitu ya, menakutkan sekali. Kalau perasaan dulu, dari dulu kan istilahnya kita bisa bilang kenapa itu, karena nggak suka gitu ya, karena nilainya jadi merah gitu. Terus kemudian sekarang kok kemudian bisa jadi suka gitu dan cinta dengan itu gitu. Itu apa gitu, gimana? Iya, kalau nggak kenal nggak sayang, gitu kan. Kalau nggak kenal nggak sayang. Cuma permasalahannya matematik itu bisa dibungkus dengan cara yang bermacam-macam. Yang disuguhi ketika saya masuk ke jenjang SD, SMP, SMA itu satu brand matematik yang konformis. Satu Indonesia cara ngajar matematiknya begitu tuh, kurikulumnya sama semua kan. Dan nggak terbuka pikiran saya pada waktu itu. Padahal matematik itu cuman layaknya bahasa Inggris, bahasa Prancis, cuman bahasa yang menceritakan pada kita bagaimana caranya dunia bekerja sebenarnya. Penyampaian bahasa itulah yang bermacam-macam yang saya nggak masuk di situ. Ketika masuk pada waktu saya tadi ambil kemudian jatuh S2, cinta di situ ya. Jatuh cinta itu karena ngerti gitu. Oh jadi ternyata ngomongin ini gitu. Kita bicara, mungkin kan Pak Khairul kan orang teknik juga. Kita lihat integral gitu, dan nggak masuk kepala saya itu. Apa itu cacing integral tuh? Kemudian baca buku, lihat pendapat orang disajikan dengan cara yang berbeda. Oh itu sebenarnya hanya luas di bawah kurva gitu. Karena pikiran saya itu pikiran visual. Saya nggak dapat ketika disuguhi itu rumus-rumus gitu loh. Jadi dapatnya ketika ngebayangin hal-hal yang sifatnya visual. Bang, ini kejadian teman-teman bukan hanya mungkin dialami oleh Dr. Bagus. Saya pikir ini satu masalah besar ya dalam hal pelajaran-pelajaran eksakta yang kemudian menjadi satu hal itu. Itu yang ingin Dr. Bagus sampaikan ya. Betul. Jadi guru itu sangat penting Pak ya. Guru yang bisa memahami cara pikir mahasiswa-mahasiswa atau murid-murid yang berbeda-beda. Gak semua orang mikirnya sama. Betul. Dan mereka yang cara berpikirnya lebih visual, cara berpikirnya lebih nggak standar begitu ya. Jangan sampai mereka ini hatinya jadi pahit gitu. Karena dibilangin bodoh terus gitu. Dan peran guru untuk bisa mendeteksi gitu. Murid ini cara berpikirnya seperti apa. Karena saya nggak percaya ada orang yang lahir dengan
kecuali dia idiot dalam hal medis gitu ya. Tapi kalau orang lahir dengan normal, dia punya kapasitas untuk menggapai logika itu. Dan ketika logika itu bisa digapai, matematik pun terbuka harusnya pintunya. Karena matematika itu lahir dari logika. Iya. Kadang suka ada mental block gitu ya dari orang itu bahwa matematika itu susah gitu sehingga dia tuh udah stres sendiri gitu. Ya saya itu. Ternyata beliau ini hingga bisa jatuh cinta itu karena memang peribahasa Witing Trisno Jalaran Suku Kulino itu memang benar ya Bang ya gitu ya. Betul. Jadi memang kita harus memahami dulu. Tapi kita udah masuk ke dalam inti banyak hal ini. Tadi kita masih kenalan ini sama Dr. Bagus. Nah, selanjutnya Bang kan udah sekarang menjadi pengajar di sana, melakukan, saya nggak tahu di sana ada Tridharma nggak sih Bang sebenarnya kalau jadi dosen di sana itu? Ya ada, secara kontraktual pun eksplisit di situ ya, ada, bahwa waktu kita tuh 30% melakukan riset, 30% melakukan pengajaran, 30% melakukan administrasi, mungkin 10% mendiseminasikan itu pada publik gitu ya, dalam bentuk seminar, conference. Betul. Yang kalau diterjemahkan rata-rata kayak Tridharma juga. Kayak Tridharma, gitu, betul. Ada jadi saya kalau memperkenalkan diri, saya pengajar, peneliti, pengabdi masyarakat. Oh sama juga. Jadi, berarti Tridharma itu memang konsep yang sama, saya kira seluruh dunia ya mungkin melakukan itu dosen. Kurang lebih sama. Kurang lebih ya. Selama titelnya asisten profesor atau lecturer atau kecuali di community college kalau di Amerika itu agak lebih beda ya kayaknya. Kalau community college kan lebih pengajaran dia. College itu kan dia kan mempersiapkan orang untuk langsung masuk ke kerja atau ke universitas. Iya. Jadi risetnya agak kurang katanya di situ. Lebih kepada. Oke, Bang. Jadi selama ini berarti di sana ada kontrak gitu, dosen. Betul. Dan itu ada KPI-nya dia harus ngapain gitu misalnya. Boleh dibocorin tuh? Misalnya KPI yang harus dicapai gitu. Ada 3 jenis kontrak di Nottingham untuk staf akademis. Research only, teaching only, atau research and teaching. Gitu ya. Abang? Saya research and teaching. Research and teaching. 85% semuanya research and teaching. I see. Hanya beberapa yang fokus di teaching aja. Atau ada lebih sedikit lagi yang hanya fokus di riset. Hampir semuanya research and teaching. Nah KPI-nya itu adalah ya kita harus dihadapkan pada survei bagian teaching itu, kepuasan mahasiswa, tentang pengajaran kita, dan semuanya harus transparan gitu ya. Kita harus mengajar dengan standar tertentu, yang bisa di cross check kualitasnya oleh para kolega juga gitu ya. Dan setiap akhir tahun, akhir semester ada survei dari mahasiswa. Dari mahasiswa itu ya. Ini ngajarnya nggak bener nih. Evaluasi. Terus. Kalau kita disebutnya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa gitu. Betul. Dan riset KPI-nya adalah journal publication. Jurnal juga ya. Jadi setiap 4 tahun itu universitas masuk dalam apa yang disebut masa-masa research excellence framework. Jadi dia harus bisa membuktikan pada stakeholders pendidikan di UK, dalam hal ini pemerintah UK yang memberikan endowment, berapa banyak paper yang memberikan impact. Gitu. Diukur dari apa? Citasi? Jadi citasi hanya satu dari beberapa metrik sebenarnya. Apa saja metrik yang bobotnya paling besar itu case study impact. Case study. Jadi mereka harus tulis beberapa paragraf mengartikulasikan impact dari paper yang ditulis, dipilih 3 atau 4 cases per fakultas. Mana yang bisa mempengaruhi kebijakan. Misalnya, mana paper yang bisa membuktikan secara klinis orang yang tadinya harusnya kena penyakit jadi enggak. Atau paper-paper di bidang ekonomi mana yang punya bukti bahwa paper ini melahirkan paper-paper yang berbobot yang lainnya atau hal-hal seperti itu. Itu berarti kan selain citasi tadi ya. Dan cara mengukurnya gimana Bang kalau paper ada panel. Panel. Jadi kalau citasi kan citasi transparan, bisa terlihat sendiri langsung kan dari Scopus segala macam, dari Skyfall. Tapi case impact study itu dilihat dari panel. Panelnya itu Pan United Kingdom. I see. Gitu ya. Jadi lebih dari sekedar melihat berapa banyak paper kita disitir, yang sebenarnya nggak terlalu objektif karena bisa bidang-bidang self-citation juga atau dengan bidang studi. Dan ada fakultas atau bidang ilmu yang papernya memang secara natural lebih sedikit daripada paper-paper yang lain. Kalau kita lihat misalnya paper di theoretical physics, experimental physics, mohon maaf, itu penulisnya bisa ratusan itu.
Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Misalnya karena fasilitasnya cuma satu, misalnya Papernya chat, lebih gitu kan. lebih sedikit daripada jumlah penulisnya itu. Iya, ada yang jurnal penulisnya tuh 2.000 orang tuh bener Iya, ada betul, tuh, 2.000. Jadi 100 halaman tuh baru author listnya doang. Iya. Dibandingkan paper matematik misalnya. Yes. Yang paling satu orang tuh keluar satu paper 2-3 tahun baru keluar satu gitu. Karena sangat sulit bikin paper matematik gitu kan. Nah kan nggak fair kalau mereka diadu dalam hal sitasi jumlahnya berapa banyak. Kalau ada 1.000 orang yang sitir Ngerti. penulisnya kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi impact study itu yang Impact study benar-benar dan penting. itu panel gitu ya. Panel. Dan ada masa sanggah juga kita bisa memberikan, misalkan kalau penilaiannya begini, kita hanya terima saja atau memang kita bisa diskusi juga sih dalam lingkungan itu. Dia harus kasih respon kan. Oh, Responnya I juga see. tertulis gitu. I see. Jadi ini alasannya mengapa ini 3 star atau 4 star. Itu karena ini. Dan guideline-nya sebelum kita memasukkan case impact study itu juga udah ditulis gitu. Jadi dia selalu merujuk pada apa yang sudah ditulis. Iya. Gitu. Saya mohon maaf, mungkin yang sekarang kita pahami Bang di Indonesia ya, dari kacamata saya itu memang hanya dilihat dari citasi. Dan itu bisa dimain-mainkan. High index Bang. Di Di Indonesia. Indonesia. Dari sisi dilihat dari paper gitu. Betul. Jadi dampak itu dari sisi paper itu masih hanya sebatas itu. Di sana harus dampaknya itu kemudian yang kemudian bisa membuat apa? Inspirasi dari yang lain untuk kemudian ada dampak-dampak yang lain ya, Betul. ekonomi. Itu hanya satu dari 3 framework ya. Itu dari riset aja gitu. Iya, iya. Research Excellence Framework. Jadi ada impact, ada citasi, matrix segala macam. Ya. Tapi universitas bukan hanya dinilai dari riset. Mhm. Dari knowledge exchange, ada Ya. namanya knowledge exchange framework. Ya. Dan dari teaching excellence framework. Jadi ada universitas yang memang lemah di riset, tapi tinggi di teaching. I see. Ada universitas yang lemah di research and teaching, tapi dia dekat dengan industri. Risetnya langsung dipakai dengan industri, nggak jadi journal paper. Ya. Itu knowledge exchange frameworknya tinggi dia nilainya. Ah, Gitu loh. Jadi dibikin sedemikian hingga insentif para akademisi dan universitas sekaligus itu mengarah pada apa yang menjadi strong point dia. Gitu, bukan semata-mata lewat metrik yang menurut saya agak short sighted ya. iya. Papernya berapa kali disitir. Nah itu membuat orang punya insentif yang nggak murni gitu. Betul Bang. Dan itu bisa diakalin. Ya maksudnya saya bersimpati, maksudnya bukan saya bilang itu nggak penting sama sekali gitu. Artinya perlu formulasi lagi menurut saya sih di Indonesia ini. Dan kita harus belajar dari UK, dari negara-negara yang lain. Saya di Korea Selatan juga seperti itu, lebih kepada ya di Taiwan, di negara-negara maju, lebih kepada saya pikir kita perlu duduk bersama nih sebenarnya, formulasi kebijakan itu memang harus disuarakan terus nih teman-teman supaya benar-benar paper itu dampaknya itu ada gitu. Iya. Bahkan kami di UTS tadi sedikit cerita Bang, teman-teman kita punya salut situ. Bahkan benar-benar studi-studi yang kemudian dilakukan oleh dosen-dosen ini harus berasal dari local problems di Sumbawa, di NTB dan sebagainya, kemudian untuk diberikan masukan dan juga ini. Sampai kita berpikir ke sana gitu, walaupun memang studinya ya bisa jadi tidak terlalu dalam atau bagaimana, tapi itu apa cara berpikirnya sudah ke arah sana. Saya sih. salut dengan salut. Wah, salut nih. Karena memang Terima kasih. Ya. Karena memang harus itu memberikan solusi. marwah universitas kan. Setuju. Jadi maksudnya kalau ada pertanyaan yang timbul dari masyarakat yang tadi saya bilang juga, mereka harus tanya jawabannya itu dari siapa. Iya. Harusnya tanya dari universitas. Setuju. Sangat setuju Solusi ala UTS. Solusi ala Solusi. UTS. Salut. Salut itu kan artinya hormat, juga menghormati dan ya ke arah sana lah sebenarnya. asal bahwa jangan A-nya dihilangin ya. bahaya kalau itu. Oke, Bang, menarik sekali Bang. Bang, kita ngobrol sedikit tentang pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi. Saya yakin tadi kita sudah mendengar sebenarnya, tapi untuk pemirsa bincang-bincang rektor ini harus kembali diterangkan, tidak apa-apa. Bagaimana Bang Bagus sekarang melihat pendidikan tinggi, kita ngomong pendidikan tinggi di Indonesia. Apa sebenarnya kritik ataupun apa yang harus diperbaiki sebenarnya dari pendidikan tinggi di Indonesia, Bang? Dari kacamata Abang Bagus. Sebelum saya kritik, Bukan kritik, masukan lah. nggak apa-apa kritik kan Ya, boleh, cinta gitu. Tapi sebelum saya kritik, Ya. saya mau bersimpati dulu Ya. gitu sama masalah yang memang dihadapinya lebih pelik di Indonesia dibandingkan di UK. Maksudnya Yes.
Indonesia itu punya jauh lebih banyak universitas dibandingkan di UK. Ya, 4.500 sekian, Bang. 500. UK ada 100-an. Ya. Gitu ya. Indonesia populasinya sangat besar, terpencar di beberapa pulau, jadi secara geografis ada hambatan. Ya. UK itu cuma satu pulau tuh, paling Ya. sama Ireland, tapi itu pun bukan bagian dari UK kan. Ya. Jadi permasalahan yang dihadapi itu lebih besar. Ya. Tapi yang saya lihat di pendidikan tinggi Indonesia, Ya. itu ada berbagai hal yang bisa kita perbaiki. Ya. Dari hal internal, dari hal institusional juga. Tuh. Betul. Dari internal itu maksud saya begini, bahwa masih ada kesalahpahaman di iklim akademis Indonesia tentang jabatan struktural dan hierarkis antar academic position di situ. Jadi di UK seorang lecturer, senior lecturers, readers, professor, Ya. itu adalah kolega, gitu ya. Bahkan dengan mahasiswa pun kita adalah kolega. Jadi di UK universitas itu betul-betul mikrokosm demokrasi. Ada senat dan para akademisi ini adalah warga dari universitas. Mereka berdebat seakan-akan tidak ada jenjang hierarkis antar posisi-posisi akademik ini. Ya. Ya. Jadi dia bebas meribat siapapun, termasuk rekannya yang jenjang profesoralnya lebih tinggi. Dengan mahasiswa pun bebas berdebat, ya within boundaries. Nah, di Indonesia ini saya melihat ada sekat-sekat hierarki antar mahasiswa dengan Feodalisme kalau abang mau bilang. ya, mungkin itu lebih tepat gitu. Atau mungkin peninggalan dari feodalisme. Ya. Bahwa seorang asisten profesor tuh kalau kata ibu saya tuh asistennya profesor. Iya. Gitu. Jadi kamu ngapain kerjaan? Beliau adalah asisten profesor. Saya asistennya profesor, jadi bawain kopi gitu, ya kan kerjaannya. Padahal di negara-negara yang lebih maju, maksudnya dalam hal mengenali peran dari seorang akademik, hal-hal tersebut itu sudah mulai disingkirkan. Bukan sudah mulai, sudah disingkirkan. Nah, dari segi institusi, memang di Indonesia itu seorang akademisi sangat dikontrol oleh central government. Ya. Gitu ya. Jadi dalam hal karir atau naik di dalam tangga karir, dia harus melalui metrik yang diset oleh Central Academics. Di UK saya mau naik pangkat nggak ada urusannya sama Raja Charles gitu kan, atau sama Rishi Sunak. Ya. Itu prerogatif saya dan rekan sejawat melalui proses telaah sejawat gitu kan. Jadi hanya di universitas saja atau hanya langsung? di universitas. Hanya universitas saja ya. Gitu ya kan. Kecuali naik profesorial ada universitas yang mungkin punya external examiner gitu, atau melihat supaya dalam hal ini kualitas terjaga. Tapi di Indonesia kan nggak begitu, gitu kan. Jadi birokrasinya lebih banyak dan rumit ya. Birokrasinya sangat banyak dan membuat teman-teman di Indonesia tuh terbelenggu oleh beban. Kenapa ya Bang bisa begitu ya? Apa karena kita kurang percaya ya dengan teman-teman sendiri gitu? Atau bagaimana Abang ngelihatnya nih? Nomor satu, kenapa? Karena kesenjangan dulu. Senjangannya. Nomor satu begini, UK itu universitasnya ada sekitar 131 kira-kira. Dalam hal kualitas itu walaupun ada perbedaan nggak terlalu jauh. Terlalu jauh, rata bedanya gitu ya. Jadi kalau dilepaskan untuk masing-masing menelaah yang rekan lain sejawatnya, saya ilmu kanuragannya hampir sama. Mirip-mirip lah gitu. Biarpun Oxford atau Cambridge Imperial itu di atas sedikit. Tapi saya menguji mahasiswa di Newcastle, di Imperial pun nggak terlalu ada masalah gitu. Nah kalau di Indonesia misalnya, mohon maaf, dari UGM itu diuji mahasiswanya oleh universitas yang di pelosok-pelosok jauh yang itu kan kualitasnya beda, sangat jauh gitu bedanya. Karena universitas di Indonesia itu kurang dari 15% dosennya pernah mengalami jenjang S3. Betul. Jadi ada universitas dan bahkan mayoritas universitas itu dosennya nggak pernah melakukan riset. Kalau dibiarkan untuk menelaah secara sejawat, gimana caranya dosennya nggak fair gitu kan? Nah jadi saya bersimpati juga, wah kalau kita lepaskan sendiri bisa timbul hukum alam di situ. Betul. Ya kan? Tapi kacamata kita itu Bang, misalnya akreditasi antara dari Jakarta dengan kita sama loh. Kacamata akreditasi ya, artinya untuk menilai itu. Padahal kita sebenarnya berbeda, jauh. Abang bisa ngelihat sendiri bagaimana di UTS, bagaimana di ITB, bagaimana di UI gitu. Ya, ini satu paket dengan
pandangan linearisme itu ya. Nah ini Bang. Maksudnya Soal begini, linearisme. kenapa semuanya satu paket seragam begitu ya? Nomor satu, keterbatasan resource. Iya. Kenapa seorang akademisi, bukan hanya universitasnya, akademisinya juga dipakein standar yang sama kan? Gitu kan? Bukan hanya standar yang sama, disiplinnya pun harus seragam. Ya. Gitu kan, linearitas. Kenapa? Karena ada keterbatasan resource. Kalau misalnya universitasnya ilmunya beda-beda gitu. Ada yang kuat di industri, ada yang kuat di mana-mana. Dan akademisinya pun multidisipliner. Yang mengakses dari central government pun harus multidisipliner. Bagaimana dia bisa tahu si bagus yang tadinya lompat dari mesin ke matematik, ke fisika, balik ke ilmu bumi. Yang akses kualitas saya mesti yang pernah mengalami itu juga dong gitu. Iya. Yang paling tahu tentang kualitas saya adalah rekan sejawat saya. Bukan central government. Tapi karena semuanya disentralisasi, nggak mungkin ada resource yang memadai untuk memberikan one by one assessment. Jadi poinnya adalah yang pertama, supaya kita mau memperbaiki nih gitu sistem di tempat kita, apa yang kalau menurut saya begini Pak, harus dibikin time frame. Ada masanya universitas yang belum dewasa itu diberikan satu treatment yang seragam, dibimbing tangannya supaya dia bisa masuk ke klasemen yang mirip-mirip dengan top 100 di Indonesia, misalnya gitu. Tapi harus konsekuen. Ketika dia masuk dan sudah menjadi dewasa, harus lepas tangan. Gitu. Di sana ada campur tangan, terusnya pendanaan Bang di sana. Harus pendanaan bisa dilakukan secara fair, secara terbuka, secara imparsial, dan dinilai oleh rekan-rekan sejawat. Gitu. Jadi di UK tuh kalau saya apply funding dana hibah tuh yang menilai bukan pemerintah. Yang menilai adalah panel yang itu merupakan akademisi juga gitu ya. Karena ada konflik of interest antara government sebagai peregulasi akademisi dengan pemberi dana hibah dengan hasil dari universitas. Kalau misalnya tangannya dituntun terlalu rapat gitu ya, nggak mungkin ada regulasi yang lahir dari hasil akademik yang mengkritiknya. I see. Gitu kan? Bagaimana caranya seorang akademisi yang tangannya dituntun secara erat oleh pembuat kebijakan untuk menghasilkan riset yang mengkritik kebijakan itu sendiri? Iya. Dan sekarang gitu kan? Kalau kita berbicara proporsi nih Bang, universitas swasta ini kan majority dia, lebih dari 70% mungkin ya. Di Indonesia? Di Indonesia, 3.000-an lebih itu adalah universitas swasta sebenarnya yang berkembang. Sehingga menurut Abang tadi, maka yang lebih banyak untuk kemudian dibina itu adalah universitas-universitas yang swasta ini mungkin ya. Karena negeri kan mungkin pendanaan atau apa mungkin ada dari APBN atau apa. Atau negeri juga Abang melihat perlu ini juga Bang. Menurut Abang gimana tuh? Kalau menurut saya begini, sebenarnya universitas swasta itu punya keuntungan. Iya. Dia punya direct accountability to the market. Exactly, ya. Lebih dekat daripada universitas negeri. Karena universitas swasta tuh akuntabilitasnya terhadap market itu jauh lebih dekat gitu. Jadi dia punya quality assurance itu sangat dibatasi oleh kualitasnya terhadap service yang diberikan kepada pasar. Gitu kan. Kalau saya jualan handphone, kemudian handphone ini harganya 20-30% itu dibiayai pihak ketiga. Saya akan cenderung lebih tidak hati-hati akan kualitas handphone itu terhadap harga yang saya berikan. Karena harganya ditalangin pihak ketiga seperti itu. Nah, pihak swasta ini kadang-kadang bergeraknya lebih cepat karena hal itu. Makanya ada salut itu. Yang saya yakin itu adalah inisiatif internal tuh. Betul. Bukan dari external pressure. Bukan. Kenapa? Karena UTS jauh lebih dekat dengan warga Sumbawa gitu, karena mereka adalah private entity gitu loh. Jadi mungkin ada saatnya public university harus belajar dari private universities gitu. Dulu pernah ada, bahkan kalau menurut saya kalau orang misalkan alumni swasta masuk ke BUMN IP-nya harus 3. Kalau anak-anak yang dari PTN IP-nya 2,75 gitu. Dulu sempat ada yang seperti itu tuh. Itu termasuk kita juga menyuarakan itu sesuatu yang nggak boleh gitu kan. Itu kan sama aja diskriminasi gitu ya. Dulu kan sempat kayak gitu, pernah lihat nggak Bang? Misalnya kalau kita mau masuk BUMN dari swasta 3, seolah-olah dari swasta itu kurang bagus gitu. kurang itu berkualitas. hal yang sangat ini tuh, sangat
ever present di Indonesia kan. Saya kan sering bercanda tadi juga ikut gitu. Iya. Kamu IP-nya berapa bagus ditanya orang tua kan 2,69 mah gitu. Iya. Kok jelek amat gitu. Ya itu karena di ITB. Kalau di universitas lain oh udah. iya, kalau di UGM Dari UGM IP-nya 3,5. bercanda ya. Bercanda. Kalau di UTS 4 kali ya. Wah, menarik sekali nih Bang Bagus, kita bicara banyak hal. Rasanya kayaknya kita perlu lebih daripada 1 jam ini. Cuman biasanya bincang-bincang rektor cuma 30 menit ini Bang. Bang, tadi kalau menurut saya Abang satu poin adalah bagaimana mengurangi kesenjangan tadi ya antara itu. Kemudian apalagi menurut Abang yang kira-kira perlu? Kebebasan di dalam iklim akademis. Mimbar akademik ya. Di dalam medan akademik. Medan akademik ya. Kebebasan bersuara. Ya saya selalu bilang bahwa universitas itu adalah mikrokosme demokrasi. Saya bilang selalu kata profesor itu dari kata profiteri, to profess. Untuk menyuarakan hal-hal secara publik. Hal-hal yang bahkan bisa cenderung blasphemous atau mencederai perasaan orang gitu. Karena dari universitas itu harus lahir sistem kepemerintahan yang baru yang bisa menyempurnakan yang sudah ada dan dia harus bebas diuji di dalam universitas itu. Kalau itu dikekang, universitas tidak menjalankan fungsinya lagi sebagai pemberi solusi. Dan kita harus biarkan universitas punya kebebasannya sendiri dan para akademisi bisa berprestasi tanpa dibelenggu oleh beban-beban administrasi. Dan kita harus sama-sama cari. Saya cuma pengen tahu tentang beban administrasi itu Bang. Apa yang Abang lakukan di sana? Emang harus ada BKD juga, beban kerja dosen gitu. Artinya Abang harus secara administrasi itu setiap semester harus laporan kan? Enggak harus. Maksud saya beban administrasi. Kalau di UK itu begini loh, maksudnya setiap departemen punya sekretaris. Misalnya saya mau reimbursement pergi project kemana segala macam itu kita kasih bonnya ke dia segala macam. Tapi kalau di UK itu nggak ada beban administrasi untuk naikin pangkat misalnya. Nggak ada ya? Itu automatically Abang di assess itu? Automatically gitu. Jadi memang kita harus mengajukan promosi. Ya. Mengajukan promosi dan ada bukti-buktinya, nggak perlu? Ada bukti-buktinya, tapi bukti-buktinya itu udah langsung ada di sana. Kalau misalnya kita pernah melakukan riset, papernya udah ada di sana, di dalam sistem. Kalau pernah mengajukan proposal dana hibah dan berhasil atau tidak berhasil, buktinya sudah ada di sana. Gitu segala macam. Nah, jadi nggak seribet yang kalau Abang lihat di Indonesia gitu. Setiap akhir ini dosen-dosen harus. Saya nggak pernah jadi dosen di Indonesia Pak Khairul ya. Gitu. Tapi kalau saya lihat rekan-rekan saya yang di Indonesia itu terlalu banyak di sana simpati ya. Ada terlalu banyak hal-hal yang kemudian memberatkan itu Bang ya. Ya terutama mereka yang dikirim ke luar negeri jauh-jauh untuk ambil gelar S3, kemudian pulang, langsung harus pulang by the way, langsung harus pulang, dan kemudian diputuskan koneksinya dengan rekan-rekannya di sana, aksesnya ke alat-alat yang mahal-mahal semuanya diputuskan, dia harus balik ke Indonesia mau ngapain lagi gitu, jadi dia harus mikirin admin. Lalu ini teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman dosen, apa kira-kira Abang yang mau disampaikan ini untuk para dosen-dosen kita supaya mereka semangat dan mengeluarkan segala potensinya lah gitu ya untuk membuat pendidikan tinggi kita menjadi lebih baik gitu Bang. Untuk para dosen dulu mungkin ya. Untuk para dosen, kita kalau berkaca dari pandemi Pak ya, ibu saya ketika mau tahu dia bisa makan obat ini atau obat itu, dia masih belum tanya ke dosen tuh. Ya dia masih tanya mungkin ke pemuka agama atau ke Pak Kiai atau dukun bahkan. Ibu saya nggak ke dukun ya. Harus mereka mulai tanya ke dosen. Dosen itu harus menjalankan fungsinya atau mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Di luar dari bebannya, saya sangat bersimpati lagi sekali lagi, bebannya sudah banyak gitu ya. Tapi dosen mulai harus mau mentranslasikan relevansi dari kegiatan akademiknya ke masyarakat. Masyarakat harus menjadikan dosen sebagai saya nggak suka pakai otoritas kata orang, tapi otoritas untuk menyuarakan kebenaran. Betul. Masyarakat harus tahu apa yang benar dan yang salah dari para dosen. Sebenarnya begitu. Jadi mohon untuk para dosen itu ya. Mungkin untuk mahasiswa, Bang, para mahasiswa kita yang ada di seluruh Indonesia. Mahasiswa harus mau ambil jalan yang tidak nyaman, gitu. Karena masa-masa sekarang itu tantangan yang terberat adalah convenience gitu.
Kalau saya dari keluarga yang kaya raya, atau kalau saya IPK-nya besar, mungkin saya nggak terdorong untuk cari jalan yang susah gitu, ke Taiwan dengan tidak berbahasakan Mandarin, gitu, dan lain sebagainya. Tapi dengan jalan yang sulit itulah orang bertumbuh. Jadi mahasiswa itu saya suka dengan filosofi orang Padang gitu ya, merantau ya. Orang supaya mandiri, orang harus merantau, supaya mengalami kesulitan diuji jadi dia. Jadi ada saatnya untuk mengambil ketidaknyamanan karena masih muda. Nanti saatnya sampai sudah tua berkeluarga nggak bisa lagi. Dan ternyata Bang Bagus pernah nangis jam 3 pagi ya di itu ya. Wah, itu bukan sekali dong. Sehingga akhirnya beliau mengenal matematika dan cinta dengan matematika. Dan tadi beliau sampaikan risetnya interdisiplin, bukan multidisiplin ya, tapi interdisiplin di bidang apa Bang? Yang pertama itu Bang? Lupa saya. Matematik, terus kemudian ilmu bumi dan mana tuh? Tadi banyak ya, bahkan bicara soal rayap dan sebagainya. Wah, masih banyak sebenarnya cerita-cerita tadi, sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan nanti kita ada di upload ya Pak Widi. Mudah-mudahan nanti cerita beliau tadi bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia juga, karena sangat menginspirasi bagi kita semua. Pak, terima kasih. Pak Dr. Bagus, thank you so much. Wah, kehormatan, Pak. Satu senang sekali di pinggir pantai teman-teman, ini sangat indah sekali di salah satu hotel terindah di Kabupaten Sumbawa. Pak Bagus untuk pertama kalinya jauh sekali dari Nottingham ke Jakarta, kemudian ke Lombok, dan melalui jalur darat 8 jam menuju Sumbawa, dan akhirnya kita ketemu di sini semua. Tepuk tangan. Terima kasih Dr. Bagus, teman-teman semua. Tadi Dr. Bagus selalu menyinggung ini namanya Salut, solusi ala Universitas Teknologi Sumbawa. Kita berpikir memang universitas itu seperti yang Dr. Bagus sampaikan, bahwa harus memberikan solusi gitu. Ketika ada sesuatu fenomena terjadi di masyarakat itu harus cari perguruan tinggi, dosennya segala macam, ditanya untuk mendapatkan jawaban-jawaban. Dan itulah namanya Saluts. Hari ini para mahasiswa kami melakukan konferensi, mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya selama kurang lebih 1 tahun, dan kemudian itulah yang kemudian akan kami berikan kepada pemerintah daerah, kepada instansi terkait akan inovasi-inovasi yang akan kita berikan. Nah, itu silakan nanti pemerintah daerah mau digunakan untuk apapun, bisa didalami dan lain sebagainya. Kami bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah. Terima kasih sekali lagi Bang. Sampai bertemu di acara Bincang-Bincang Rektor di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, keren. Kita tunggu di Nottingham, Pak ya. Siap.